Perkenalkan, nama saya Novita Sari Sihotang dengan NIM C0D023029. Kita akan membahas pemotongan pajak penghasilan pasal 22. Nah, adapun pengertian pemotongan pajak penghasilan pasal 22 ini ada menurut Mardiasmo serta menurut Siti Resmi. Kalau menurut Mardiasmo, pemotongan pajak penghasilan pasal 22 yaitu mekanisme pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu atas transaksi jual beli barang yang ditetapkan sebagai objek pajak. Nah, yang untuk menurut Siti Resmi itu PPh pasal 22 yaitu pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak tertentu atas transaksi jual beli barang yang dilakukan oleh pengusaha atau badan usaha. Pajak ini dikenakan pada saat transaksi dan berfungsi sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan pendapatan negara serta mendorong kepatuhan pajak. Adapun tujuan dilakukannya pemotongan pajak penghasilan pasal 22 yaitu yang pertama, peningkatan pendapatan negara. Memastikan penerimaan pajak yang stabil dan transaksi jual beli. Nah, yang kedua, kepatuhan pajak. Untuk mendorong wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan melalui mekanisme pemotongan di sumbernya. Yang ketiga, efisiensi pemungutan pajak. Untuk mempermudah proses pengumpulan pajak dengan memotong langsung pada saat transaksi. Nah, yang keempat, transparansi transaksi, yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam perdagangan. Nah, yang kelima, pengawasan transaksi, yaitu membantu pemerintah dalam mengawasi dan mengontrol transaksi ekonomi. Adapun persepsi wajib pajak terhadap pemotongan pajak penghasilan pasal 22 seringkali bervariasi. Nah, beberapa wajib pajak mungkin melihatnya sebagai beban tambahan. Untuk sementara yang lain, itu mungkin memahami pentingnya untuk mendukung pembangunan negara. Dilihat dari segi persepsi positif, yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena mereka merasa lebih terintegrasi dalam sistem perpajakan. Nah, sebaliknya jika dilihat dari persepsi negatif, itu sering terjadi seperti ketidakjelasan mengenai penggunaan pajak yang dipotong. Itu bisa mengurangi kepatuhan wajib pajak sendiri. Adapun mekanisme pemotongan pajak penghasilan pasal 22 yaitu kita dapat memahami bahwa pihak pemotong seperti badan usaha atau instansi pemerintah wajib memotong pajak dari transaksi tertentu, yaitu seperti pembelian barang. Pemotongan dilakukan saat transaksi terjadi dan tarif pemotongan biasanya ditentukan oleh peraturan perpajakan. Setelah pemotongan, pihak pemotong harus menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara dalam batas waktu yang telah ditentukan dan melaporkan pemotongan tersebut melalui SPT masa pajak penghasilan pasal 22. Adapun tantangan dalam pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 22 yaitu seperti kesulitan dalam pemahaman peraturan yang terus berubah-ubah, masalah teknis dalam sistem akuntansi, dan resiko sanksi jika ada kesalahan dalam melakukan pemotongan atau pelaporan. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi karyawan yang bertanggung jawab itu dapat menjadi kendala. Adapun penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 22 yaitu dasar penghitungan
pemotongan pajak penghasilan pasal 22 biasanya mengacu pada nilai transaksi, yaitu seperti harga jual atau harga beli. Adapun rumus untuk menghitung pemotongan PPh pasal 22, rumusnya yaitu pajak penghasilan pasal 22 sama dengan tarif pemotongan dikali nilai transaksi. Adapun besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 ditetapkan, yaitu yang pertama atas impor yang menggunakan angka pengenalan importir atau yang disingkat dengan API, itu tarifnya 2,5% dikali nilai impor. Nah, yang untuk bukan angka pengenalan importir itu tarifnya 7,5% dikali nilai impor. Yang tidak dikuasai sama sekali itu tarifnya 7,5% dikali harga jual lelang. Nah, yang kedua atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD. Itu tarifnya 1,5% dikali harga pembelian. Nah, yang ketiga atas penjualan hasil produksi, yaitu seperti kertas, itu tarifnya 0,1% dikali DPP PPN. Ada semen dengan tarif 0,25 dikali DPP PPN. Baja 0,3% tarifnya dikali DPP PPN. Otomotif itu tarifnya 0,45% dikali DPP PPN. Nah, yang keempat atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh pihak produsen atau importir bahan bakar, minyak, gas, dan pelumas, yaitu pungutan pajak penghasilan pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Nah, yang kelima atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul, itu tarifnya 0,25% dikali harga pembelian. Nah, yang keenam atas impor kedelai, gandum, tepung terigu oleh importir yang menggunakan API, itu tarifnya 0,5% dikali nilai impor. Yang ketujuh yaitu atas penjualan. Itu ada pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar, kapal persiar dan sejenisnya harga jualnya lebih dari 10 miliar, rumah beserta tanah dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar dan luas bangunannya itu lebih dari 500 meter persegi. Ada apartemen dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar dan atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang, itu berupa sedan, jeep, sport, utility vehicle atau SUV, multi-purpose vehicle, MPV, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar dan dengan kapasitas silindernya itu 3000 cc sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN. Nah, ada atas penghasilan yang diterima atau diperoleh rekaman atas hubungan dengan transaksi, itu ada penjualan barang, penyerahan jasa, persewaan, dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan sebesar tarifnya 0,5% dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan.
tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penjualan itu ada emas, perhiasan, dan atau emas batangan. Dipungut pajak penghasilan pasal 22 yaitu sebesar 0,25% dan harga jual emas perhiasan itu harga jual emas batangan menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 48. Ada juga nomor 3 tahun 2023. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk, yaitu Cost, Insurance, and Freight atau CV. Nilai impor ini ditambah dengan biaya bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh soalnya yaitu PT Bunda tidak menggunakan API pada Desember 2008 melakukan impor barang tas olahraga dari negara X dengan harga fakturnya itu US dollar itu 100.000, biaya asuransi dan biaya angkut pendapatan barang dari negara X ke dalam daerah pabean Indonesia itu masing-masing tarifnya sebesar 2% dan 6% dari harga faktur. Biaya tersebut dibayar oleh PT Bunda. Tarif bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing 10% dan 20% dari SIF. Pungutan lain yang sah di daerah pabean adalah 10 juta. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah 1 US dollar itu harganya 14.500. Sedangkan kurs BI Bank Indonesia itu 1 dolar itu 14.540. Nah, di sini kita disuruh menghitung pajak penghasilan pasal 22 yang harus dibayarkan oleh PT Bunda. Penyelesaiannya itu yang pertama kita harus menghitung nilai impor yang mana ada isinya harga faktur atau cost. US dolarnya itu kan 100.000. Biaya asuransinya itu 2% dari kali US dollar yang 100.000. Biaya angkutnya itu 6% dikali US dollar 100.000. Jadi untuk biaya asuransi kita dapat USD dolarnya itu 2.000. Sementara untuk biaya angkut USD dolarnya itu dapat 6.000. Adapun CIF atau Cost, Insurance, and Freight itu USD-nya dapatnya 108.000. Biaya masuknya itu 10% dikali US dollar itu 108.000 menjadi hasilnya 10.800 USD dollar. Nah, nilai impornya itu ada yang dalam rupiah. USD dolarnya 140.400 dikali 14.500 jadi dapatnya 2,35.800 miliar. Maaf tadi terjadi kesalahan. Yaitu pungutan lain yang sah di pabean itu ya nilai impor. Itu semua dijumlahkan antara SIF, biaya masuk tambahan, nilai impor sampai ke pemungutan lain yang sah di pabean. Nah, dapatlah nilai impornya 2.045.800 juta.
Nah, untuk menghitung pajak penghasilan pasal 22 atas impor itu tarifnya 7,5% dikali 2 miliar 045.800 juta, itu dapat hasilnya 153.435.000. Tas olahraga termasuk kelompok barang importir tertentu dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif 7,5% sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 ada pada tahun 2018 dan dengan atau tanpa menggunakan API. Nah, sekian pembahasan saya ucapkan terima kasih. Shalom.